Sejak awal peradaban, manusia telah mencari jalan keluar, sebuah jalur untuk melampaui beban pikiran, cara untuk sejenak melepaskan diri dari rantai pemikiran, kesedihan, dan kesadaran diri. Di antara banyak gerbang yang ditemukan, satu telah bertahan di sepanjang budaya, zaman, dan kerajaan: alkohol. Ia adalah minuman perayaan dan keputusasaan, sumber inspirasi sekaligus kehancuran. Ia telah dipersembahkan kepada para dewa, tetapi juga disalahgunakan oleh manusia. Ia menjadi bagian dari ritual suci, namun juga bertanggung jawab atas kehancuran tak terhitung jumlahnya. Terlepas dari produksi globalnya yang masif, promosi tanpa henti, dan penerimaan luas oleh masyarakat, hanya sedikit yang berhenti untuk bertanya, apa yang sebenarnya terjadi ketika kita mengonsumsinya? Di luar efek fisik, di luar apa yang diakui oleh sains dan masyarakat, terdapat konsekuensi yang lebih dalam, yang tersembunyi. Konsekuensi spiritual. Apa yang alkohol lakukan terhadap jiwa kita? Bagaimana pengaruhnya terhadap energi halus yang menghubungkan kita dengan dimensi yang lebih tinggi? Apa yang dikatakan oleh tradisi kuno, para guru spiritual, dan ajaran esoterik tentang hal ini? Hari ini, kita akan mengungkap kebenaran. Bersiaplah untuk melangkah melampaui tabir, menuju realitas yang tersembunyi, di mana kekuatan tak kasat mata akhirnya terungkap. Sejarah alkohol bukan sekadar kisah tentang suatu zat. Ia adalah kisah yang terjalin dengan pencarian manusia akan transendensi, sebuah perjalanan melalui alkimia, mistisisme, dan upaya untuk terhubung dengan yang ilahi. Untuk memahami hakikat sejatinya, kita harus menelusuri asal-usul namanya. Nama yang menyimpan makna tersembunyi, yang telah lama dilupakan oleh dunia modern. Dalam bahasa Arab, kata alkohol pada awalnya merujuk pada bubuk hitam halus yang digunakan sebagai kosmetik untuk menghitamkan mata, yang kita kenal saat ini sebagai kohol. Namun bagi para alkemis kuno, kata ini memiliki makna yang jauh lebih dalam. Alkohol melambangkan esensi etereal, inti dari suatu zat, jiwa yang telah disuling, substansi yang paling murni. Inilah sebabnya mengapa hingga hari ini kita menyebut minuman beralkohol sebagai spirits, sebuah peninggalan dari pemahaman kuno bahwa alkohol bukan sekadar minuman, tetapi esensi yang mudah menguap, kekuatan yang mampu memisahkan tubuh dari roh. Tetapi bagaimana konsep ini berkembang? Mengapa alkohol begitu dihormati, ditakuti, dan terjalin dalam misteri ilahi para leluhur? Penggunaan alkohol sebagai eliksir fermentasi telah ada sejak peradaban paling awal. Bangsa Sumeria, Mesir, dan Yunani percaya bahwa alkohol adalah hadiah dari para dewa, cairan suci yang dapat mengangkat kesadaran atau membawa kehancuran. Di Mesopotamia kuno, bir dan anggur dipersembahkan di kuil-kuil untuk menenangkan para dewa. Di Mesir, anggur dikaitkan dengan Osiris, dewa kebangkitan dan pembaruan. Di Yunani, Dionysus, dewa ekstasi dan kegilaan ilahi, dipuji melalui ritual sakral yang melibatkan anggur, dengan keyakinan bahwa minuman ini mampu menghapus batas antara manusia dan dunia para dewa. Namun, meskipun alkohol memiliki kekuatan ritualistik, ia juga membawa peringatan. Para bijak kuno memahami bahwa meskipun alkohol dapat mengungkap sifat sejati seseorang, ia juga dapat mengaburkan akal dan membuka jiwa terhadap pengaruh yang tak terlihat dan berbahaya. Seiring waktu, kata alkohol berkembang dalam tradisi Islam, di mana ia mulai merujuk pada proses distilasi. Meskipun ajaran Islam melarang konsumsi alkohol, para alkemis Muslim menyempurnakan seni distilasi yang secara tidak langsung membuka jalan bagi alkohol seperti yang kita kenal saat ini. Salah satu tokoh pertama yang mendokumentasikan proses ini adalah Jabir ibnu Hayyan, seorang alkemis Arab legendaris yang dikenal di dunia barat sebagai Geber. Namun ketika alkohol menyebar ke seluruh dunia, tujuannya mulai bergeser.
Zat yang dulunya digunakan untuk ritual dan koneksi spiritual secara perlahan berubah menjadi alat untuk menumpulkan kesadaran, bukan untuk memperluasnya. Dan disinilah paradoks besar muncul. Sebuah zat yang dahulu digunakan untuk terhubung dengan yang ilahi, kini justru digunakan untuk memutus hubungan jiwa dari esensi tertingginya. Mengapa ini terjadi? Bagaimana alkohol dapat mengalihkan manusia dari potensi spiritualnya? Untuk memahami jawabannya, kita harus melangkah melampaui ranah fisik, menuju dimensi energi yang tak terlihat, di mana pengaruh alkohol tidak hanya terbatas pada tubuh, tetapi juga menyentuh inti dari jiwa manusia itu sendiri. Alkohol telah dirayakan dalam ritual suci, digunakan sebagai jembatan dalam interaksi sosial, dan dijadikan pelarian dari beban kehidupan. Tetapi mengapa? Mengapa kita terus mendambakan sesuatu yang kita tahu dapat merusak tubuh, mengaburkan pikiran, dan melemahkan jiwa? Kekuatan tersembunyi apa yang mendorong kita untuk minum, meskipun intuisi kita berbisik agar kita menolaknya? Di balik tabir ilusi ini, tersembunyi sebuah keterputusan mendalam dari hakikat sejati kita. Selama ribuan tahun, umat manusia telah berusaha untuk melampaui keterbatasan tubuh dan pikiran. Kerinduan akan kelegaan, kesenangan, dan kebebasan dari penderitaan adalah bagian dari kondisi manusia. Dan alkohol, cairan pelupa, menampilkan dirinya sebagai kunci yang menipu, menawarkan kelegaan sementara. Sebuah ramuan ajaib yang menjanjikan untuk meringankan beban hidup dan melarutkan luka masa lalu. Meskipun hanya sesaat, tetapi inilah tipuan terbesar. Alkohol memabukkan, menipu, dan merayu. Ketika dikonsumsi, ia meninabobokan pikiran ke dalam euforia sesaat. Kecemasan menghilang, ketakutan memudar, rasa tidak percaya diri lenyap. Orang yang pendiam tiba-tiba merasa berani. Hati yang sedih menemukan tawa, meskipun hanya untuk satu malam. Untuk sesaat, ini terasa seperti kebebasan, tetapi ini hanyalah ilusi, sebuah distorsi realitas yang dirancang untuk menjauhkan jiwa dari esensinya. Tradisi Hermetis mengajarkan bahwa seluruh umat manusia mencari unus mundus, kesatuan primordial, keadaan harmoni dengan alam semesta. Jauh di dalam diri, kita merindukan keutuhan, koneksi, dan kembalinya jiwa ke yang ilahi. Namun, alih-alih melihat ke dalam, kita mencari pemenuhan di luar diri kita. Kita mengejar hal-hal yang fana, berharap bahwa kenikmatan fisik dapat mengisi kekosongan batin. Tetapi, alkohol tidak menawarkan kesatuan. Ia hanya menawarkan koneksi palsu dengan keutuhan, koneksi yang rapuh, yang hancur secepat ia terbentuk, meninggalkan kehampaan yang lebih dalam dari sebelumnya. Apa yang sebenarnya kita cari tidak ada dalam botol, juga bukan dalam pelarian sesaat yang ditawarkan oleh mabuk. Jawabannya telah ada dalam diri kita sejak awal, tersembunyi di balik gangguan dunia material. Para bijak kuno memahami tipuan ini. Plato dalam The Republic menggambarkan pendakian jiwa, sebuah proses pembebasan dari ilusi, kebangkitan menuju kebenaran di luar dunia fisik. Lao Tzu dalam Tao Te Ching berbicara tentang kedamaian batin sebagai keadaan selaras dengan Tao. Harmoni yang dicapai bukan melalui pemanjaan atau kelebihan, tetapi melalui keseimbangan dan ketenangan. Namun, manusia modern telah melupakan kebijaksanaan ini. Alkohol memicu siklus ketergantungan, bukan hanya dalam tubuh, tetapi juga dalam pikiran. Banyak orang tidak minum karena menyukai rasanya, bukan pula sekadar mencari kesenangan, tetapi karena ingin lari dari diri mereka sendiri. Alkohol menenangkan yang gelisah. Ia membungkam pikiran yang tak pernah diam. Ia membuat rasa sakit menjadi mati rasa. Tetapi seperti bayangan yang dilemparkan oleh api, kelegaan ini hanyalah ilusi. Penderitaan tidak menghilang. Ia hanya terkubur di balik lapisan mabuk, menunggu untuk muncul kembali.
Inilah sebabnya mengapa siklus ini tidak pernah berakhir. Pelarian ini bersifat sementara, dan ketika efeknya hilang, kehampaan kembali. Dan begitu, kita minum lagi. Paradoks besar dalam kehidupan adalah ini. Kebebasan sejati tidak ditemukan dalam pemanjaan, bukan pula dalam penolakan, tetapi dalam rekoneksi dengan jiwa. Pertanyaan sejati bukanlah apakah seseorang harus minum atau tidak. Pertanyaan sejati adalah, apa yang membuatmu ingin melarikan diri dari realitas sejak awal? Kebenaran apa yang sedang kamu hindari? Dan yang lebih penting, apa yang menantimu di balik ilusi ini ketika tabir akhirnya terangkat? Sepanjang sejarah, para guru spiritual, mistikus, dan bijak telah berbicara tentang konsekuensi tersembunyi dari alkohol, bukan hanya sebagai zat dalam dunia materi, tetapi sebagai kekuatan yang mempengaruhi perjalanan jiwa. Kata-kata mereka bukanlah dogma moral yang kaku, tetapi bisikan peringatan, disampaikan dengan cinta dan kebijaksanaan untuk melindungi hubungan suci manusia dengan yang ilahi. Dalam tradisi Veda, alkohol dipandang sebagai zat yang melemahkan sattva, kualitas kemurnian, dan harmoni. Bhagavad Gita mengajarkan bahwa pikiran yang seimbang adalah kunci untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Segala sesuatu yang mengganggu keseimbangan ini menjadi penghalang di jalan spiritual. Menurut ajaran ini, konsumsi alkohol memperkuat sifat rajas, gairah yang gelisah, dan tamas, kegelapan, dan ketidaktahuan. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam jiwa, melemahkan kemampuan seseorang untuk bermeditasi, merenung, dan terhubung dengan yang ilahi. Sang Buddha, dalam ajaran Jalan Mulia berunsur 8, secara eksplisit memperingatkan tentang zat-zat yang memabukkan. Baginya, apapun yang mengaburkan pikiran adalah penghalang langsung menuju kebangkitan spiritual, karena ia memutus hubungan dengan kebenaran dan mengaburkan jalan menuju nirwana. Dalam banyak tradisi Buddhis, alkohol dihindari sepenuhnya karena ia mendistorsi realitas dan menurunkan getaran bagi mereka yang mencari kejernihan, kebijaksanaan, dan pencerahan. Bukan kebetulan bahwa Sila, kode etik dalam ajaran Buddha, menuntut kehidupan yang disiplin, di mana pikiran tidak boleh ditumpulkan, tetapi harus diasah seperti sebilah pedang. Dalam tradisi hermetis dan alkimia, alkohol dipandang dengan ambivalensi yang mendalam. Di satu sisi, ia adalah agen transformasi yang kuat, mampu mengekstrak esensi, mengubah bahan mentah, dan memurnikan elemen. Namun, seperti api, ia adalah alat yang berbahaya, yang bisa menerangi jalan menuju kebijaksanaan atau membakar jiwa dalam kekacauan. Para alkemis memperingatkan bahwa pemanjaan alkohol yang tidak terkendali melemahkan tubuh energi, menciptakan celah dalam pertahanan spiritual seseorang. Luka-luka energi ini memungkinkan pengaruh eksternal, entitas rendah vibrasi, untuk menempel, memakan energi dari keadaan mabuk dan kehilangan kendali. Ini mencerminkan keyakinan dalam banyak tradisi esoterik bahwa alkohol tidak hanya merusak tubuh, tetapi juga menurunkan pertahanan jiwa, membuat seseorang rentan terhadap kekuatan tak kasat mata. Mungkin salah satu ekspresi paling puitis tentang paradoks spiritual alkohol ditemukan dalam tradisi Sufi. Rumi, penyair mistik agung, sering berbicara tentang anggur, tetapi bukan dalam arti duniawi. Ia berbicara tentang anggur cinta ilahi, intoksikasi jiwa yang mengangkat kesadaran kehadirat Tuhan. Namun, ia juga memperingatkan tentang anggur duniawi, mengatakan bahwa mereka yang mencari ekstasi dalam cawan, bukan dalam Tuhan, hanya mengejar bayangan, tak pernah menyentuh cahaya sejati. Bagi para sufi, mabuk sejati bukan datang dari zat fisik, tetapi dari kegembiraan ekstatis dalam persatuan dengan yang ilahi. Dalam kekristenan, alkohol memiliki dua makna yang bertolak belakang. Di satu sisi, anggur adalah pusat dari Ekaristi, melambangkan darah Kristus dan perjanjian baru. Namun para mistikus dan santo-santo awal memperingatkan bahaya
dari ketidakseimbangan dan pemanjaan. Saint Agustinus menulis bahwa kemabukan adalah bentuk penghancuran diri, sebuah keadaan di mana jiwa kehilangan koneksi dengan rahmat ilahi. Tradisi monastik menjunjung tinggi ketaatan dan kejernihan pikiran, memelihara kesadaran yang tajam untuk doa, perenungan, dan persatuan dengan Tuhan. Bahkan hingga hari ini, di antara sekte-sekte spiritual yang paling disiplin, alkohol dianggap sebagai gangguan, sesuatu yang menarik jiwa menjauh dari ketenangan batin dan kebijaksanaan ilahi. Dalam syamanisme, alkohol diyakini melemahkan tubuh cahaya, perisai energi yang melindungi roh seseorang dari pengaruh eksternal. Banyak dukun mengajarkan bahwa alkohol menciptakan celah, memungkinkan entitas vibrasi rendah menempel pada mereka yang mengonsumsinya secara berlebihan. Dalam banyak tradisi suku, alkohol hanya digunakan secara seremonial dengan bimbingan spiritual yang ketat, atau dihindari sepenuhnya, karena mereka memahami bahwa mereka yang minum tanpa niat spiritual menjadi rentan terhadap energi parasit. Keyakinan ini mirip dengan kepercayaan spiritisme, di mana dikatakan bahwa makhluk-makhluk astral tertentu memakan frekuensi rendah dari keadaan mabuk, menyeret individu ke dalam siklus pemanjaan, kecanduan, dan pemutusan spiritual. Semua tradisi mistik ini mengarah pada satu kebenaran yang sama. Alkohol, ketika digunakan tanpa kesadaran, memutus hubungan kita dengan sumbu ilahi, aksis mundi, benang tak kasat mata, yang menyelaraskan kita dengan kosmos. Ketika keselarasan ini rusak, kita kehilangan akses ke intuisi, kejernihan, dan kesadaran yang lebih tinggi. Kita terjebak di dunia yang lebih rendah, terikat oleh ilusi dunia materi. Namun, tidak semua tradisi mengecam alkohol sepenuhnya. Beberapa guru mengakui bahwa dalam konteks ritual yang sangat murni, dengan niat suci dan bimbingan yang benar, alkohol dapat berfungsi sebagai katalis sementara untuk menggeser persepsi. Tetapi jalur ini berbahaya. Garis antara ekstasi spiritual dan degradasi energi sangat tipis. Seperti yang dengan bijak dikatakan oleh Socrates, penguasaan diri adalah kunci kehidupan yang berbudi luhur. Kehilangan kendali berarti menyerahkan tahta jiwa kepada kekuatan eksternal. Memanjakan diri tanpa kesadaran berarti jatuh lebih dalam ke dalam ilusi. Peringatan kuno ini mengajak kita untuk merenung. Apakah alkohol mengangkat kita atau justru menjatuhkan kita? Apakah ia mendekatkan kita kepada yang ilahi atau hanya menciptakan ilusi kebebasan? Apakah kita benar-benar mencari kebebasan atau hanya lari dari kebenaran dalam diri kita sendiri? Karena intoksikasi sejati bukan berasal dari zat fisik, tetapi dari jiwa yang terbangun, menyala dalam cahaya kebijaksanaan ilahi. Setelah kita menelusuri asal-usul alkohol, dampaknya terhadap tubuh energi, tabir ilusi yang diciptakannya, dan peringatan spiritual yang diwariskan sepanjang zaman, kini kita tiba pada pertanyaan yang paling penting. Bagaimana kita bisa terbebas? Bagaimana kita dapat melampaui ketergantungan, baik fisik, emosional, maupun spiritual, dan melangkah ke dalam realitas baru, kehidupan yang jernih dan terhubung, tanpa perlu bergantung pada penopang eksternal. Kebebasan dimulai dengan kesadaran. Ketika kita benar-benar memahami efek alkohol terhadap tubuh, pikiran, dan jiwa, sesuatu dalam diri kita terbangun. Kesadaran ini adalah percikan pertama dari transformasi, momen di mana rantai kebiasaan otomatis mulai terlepas. Ini adalah titik ketika kita berhenti sejenak, mempertanyakan pilihan kita, dan menyadari bahwa keinginan kita terhadap alkohol bukan berasal dari zat itu sendiri, tetapi dari kekosongan dalam diri kita, sebuah keterputusan dari esensi sejati kita. Seperti bentuk pelarian lainnya, alkohol hanya memberikan kelegaan sementara, tetapi tidak pernah menyentuh akar masalah. Ia hanya topeng, dan suatu saat topeng itu harus jatuh, memperlihatkan luka yang belum tersembuhkan di bawahnya. Untuk keluar dari siklus ini,
kita harus berbalik ke dalam, karena jawaban sejati selalu ada di sana. Praktik spiritual menjadi kunci bagi transformasi ini. Bantakan pubenda timam. Meditasi, keheningan mengungkapkan kebenaran yang telah lama kita hindari. Yoga, jembatan antara fisik dan ilahi, mengembalikan harmoni batin. Doa, dialog dengan diri yang lebih tinggi, membuka hati untuk bimbingan ilahi. Pernapasan sadar, ritme kehidupan itu sendiri, menyucikan pikiran dan jiwa. Melalui praktik-praktik ini, medan energi diperkuat dan kebutuhan akan pelarian eksternal mulai larut. Saat kita membangun keheningan batin, emosi yang belum terselesaikan akan muncul ke permukaan, bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk dilihat, diterima, dan akhirnya disembuhkan. Saat itulah kita menyadari bahwa kedamaian yang selama ini kita cari di luar telah selalu ada di dalam diri kita, menunggu kita untuk kembali pulang. Banyak tradisi spiritual menawarkan metode spesifik untuk membebaskan diri dari kecanduan. Dalam Buddhisme, kesadaran penuh, mindfulness, mengajarkan kita untuk mengamati dorongan tanpa bertindak secara otomatis. Alih-alih bereaksi secara naluriah, kita belajar untuk menyaksikan, bernapas, dan memilih dengan sadar. Dalam kekristenan, rahmat ilahi mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Bantuan selalu tersedia bagi mereka yang mencarinya dengan ketulusan. Menyambung kembali dengan alam juga sangat penting. Alkohol mengganggu keseimbangan alami kita, tetapi waktu yang dihabiskan di hutan, gunung, atau lautan membantunya pulih. Bumi itu sendiri adalah pemurni yang tidak hanya membersihkan tubuh, tetapi juga pikiran dan jiwa. Seringkali kita beralih ke alkohol karena merasa ada sesuatu yang hilang dalam hidup kita. Kita minum untuk melarikan diri dari realitas yang kita anggap tidak memuaskan. Tetapi bagaimana jika kita mengubah sudut pandang kita? Dengan menumbuhkan rasa syukur, bahkan untuk hal-hal terkecil, kita mulai melihat keindahan tersembunyi dalam kehidupan. Baik gigi, betul tidak? Keindahan sinar matahari yang menghangatkan kulit. Kesunyian malam yang memberikan ketenangan. Napas yang memenuhi paru-paru kita, tanda bahwa kita hidup. Rasa syukur mengubah getaran kita, menghubungkan kita dengan kelimpahan kehidupan, bukan pada apa yang kita anggap kurang. Ia meluruhkan kekosongan yang selama ini kita coba isi dengan zat eksternal, menampakkan kepenuhan yang selalu ada dalam diri kita. Dunia telah mengajarkan kita untuk percaya bahwa kita adalah budak dari dorongan kita sendiri. Tetapi kebenarannya jauh lebih besar. Kamu adalah penguasa kesadaranmu sendiri. Kamu tidak membutuhkan zat apapun untuk mengalami kebahagiaan, kepuasan, atau kedamaian. Jiwamu sudah utuh sejak awal. Membebaskan diri dari alkohol tidak harus menjadi perjalanan yang dilakukan sendirian. Mengelilingi diri dengan jiwa-jiwa yang sejalan, orang-orang yang memiliki visi kejernihan, tujuan, dan penemuan diri dapat menjadi transformasional, baik itu kelompok spiritual, komunitas meditasi. Persahabatan yang sadar. Dukungan adalah pilar transformasi. Bersama, kita bangkit. Banyak orang membawa rasa bersalah atau malu atas pilihan masa lalu mereka. Tetapi seperti yang dikatakan Rumi, luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam dirimu. Ketidaksempurnaan kita bukanlah kegagalan. Ia adalah bagian dari perjalanan, pelajaran yang membentuk, memurnikan, dan membawa kita kembali ke kebenaran. Memaafkan diri sendiri adalah kunci terakhir. Lepaskan masa lalu. Jalan di hadapanmu sudah bersih. Membebaskan diri dari alkohol bukan sekadar berhenti mengonsumsi zat.
Ini adalah tentang merangkul cara hidup yang sepenuhnya baru. Cara hidup yang bebas, sadar, dan selaras dengan esensi sejati kita. Bayangkan sebatang pohon yang terlahir kembali di musim semi. Setelah dinginnya musim dingin yang membekukan, ia terbangun. Rantingnya membentang ke langit, mekar kembali dengan kehidupan yang baru. Demikian pula dengan jiwa. Ketika terbebas dari ilusi, ia adalah kelahiran kembali, kesempatan untuk berkembang lagi, lebih kuat, lebih sadar, lebih terhubung dengan cahaya ilahi dalam diri. Alkohol mungkin telah melemparkan bayangan di jalanmu, tetapi bayangan hanya ada karena ada cahaya. Cahaya itu tidak pernah meninggalkanmu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu siap melangkah ke dalamnya? Apakah kamu siap untuk melihat melampaui apa yang dunia luar tawarkan dan menemukan sumber kebahagiaan, kedamaian, dan kejernihan yang telah selalu ada dalam dirimu?